Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Selamat pagi buat kita semua. Kita bersyukur karena hari ini kita boleh ada dan tidak kekurangan suatu apapun. Karena kita tahu Tuhan pelihara hari-hari hidup kita, Tuhan sertai hari-hari hidup kita, Tuhan tolong hidup kita. Secara khusus kita sudah ada di hari kelima di tahun yang baru ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan dan kita mau kembali merenungkan firman Tuhan. Dan melalui program Bible and Coffee ini saya rindu bukan hanya kita yang diberkati setiap hari melalui renungan-renungan singkat yang ada, tapi biarlah ada banyak umat Tuhan juga turut mengalami berkat-berkat yang sama yang kita terima di setiap hari. Karena itu saya ajak setiap kita untuk jadi berkat buat orang lain dengan cara membagikan kembali renungan singkat ini agar banyak umat Tuhan terus dikuatkan hidupnya, terus dimantapkan langkahnya sehingga akhirnya kita hidup untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, anugerah-Mu ada dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur karena hari-hari yang kami jalani, hari-hari yang kami lewati, hari-hari yang kami lalui, semua karena pertolongan Tuhan. Dan hari ini Tuhan yang baik, kami berdoa biarlah Kau bicara bagi masing-masing kami, Bapa. Kami butuh firman-Mu karena firman-Mu memberikan kami pengharapan, firman-Mu memberikan kami kekuatan, firman-Mu yang terus mendewasakan dan membersihkan hati dan hidup kami sehingga akhirnya hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, Mazmur pasalnya yang ke-42 ayat 6, pemazmur bilang seperti ini, "Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku?" Pemazmur bicara bukan buat orang lain. Pemazmur bicara buat dirinya sendiri. Dia menguatkan dirinya sendiri. Kenapa sih kamu tertekan, hai jiwaku? Kenapa sih kamu gelisah? Dia bicara kepada dirinya sendiri. Akhirnya dia juga yang menguatkan dirinya sendiri. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, terkadang kita perlu berbicara kepada diri kita sendiri. Loh, mungkin sebagian kita bilang, pendeta, kita ngomong sama diri kita sendiri kayak orang gila dong. Enggak, kita ngomong buat diri kita sendiri karena kita tahu seringkali kita lemah. Kita bicara kepada diri kita sendiri karena terkadang kita nggak kuat menghadapi badai. Itu sebabnya perlu kita ngomong buat diri kita sendiri karena kita nggak bisa ngandalin orang lain. Yang bisa kita andalkan hanya Tuhan. Dan kita mampukan diri kita untuk tetap terus berserah dan berharap. Caranya gimana? Ketika kita tertekan, ketika kita nggak kuat lagi, ketika kita hampir-hampir menyerah, ayo bicara buat dirimu sendiri. Mengapa engkau hai tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Ayo berharap kepada Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12 sekali lagi pemazmur ingatkan buat dirinya sendiri. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau kita tahu bahwa kita bisa menguatkan diri kita dengan kita memperkatakan, kita berbicara kepada diri kita sendiri. Ayo latih dirimu untuk menguatkan dirimu sendiri dengan perkataanmu. Bahkan Daud dalam Mazmur 103 ayat yang pertama pun sama, dia melakukan hal yang sama. Mazmur 103 ayat yang pertama dari Daud, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batin." Paksa dirimu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Paksa dirimu untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kenapa? Karena daging kita ini cenderung tidak ingin melakukan apa yang menjadi keinginan roh. Makanya Alkitab katakan keinginan roh jelas bertentangan dengan keinginan daging.
Keinginan daging kita itu mengeluh, keinginan daging kita itu menyerah, keinginan daging kita itu bersungut-sungut. Tetapi spirit kita, roh kita mau menyala-nyala, mau memuji-muji Tuhan di tengah badai, mau bersukacita di tengah masalah. Itu bertentangan. Itu sebabnya kita perlu ucapkan, kita perlu bicara buat diri kita sendiri agar kita sadar, oh iya ya, saya harus tetap memuji Tuhan. Oh iya ya, kenapa saya mesti stres, kenapa saya mesti tertekan, saya masih punya Tuhan. Kita perlu bicara buat diri kita sendiri sehingga telinga kita ini mendengar. Kenapa perlu dengar? Karena Alkitab katakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kita perlu terus ucapkan melalui mulut kita perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang menguatkan, sehingga ketika kita mendengarnya maka iman kita timbul. Tatkala iman kita timbul, hidup kita kuat. Haleluya. Amin. Kalau kita udah hampir-hampir menyerah, kalau kita udah gak kuat, udah gak sanggup lagi, ayo belajar jangan memperkatakan hal-hal yang membuat engkau semakin lemah, saudaraku. Karena apa yang kita omongin itu akan mempengaruhi diri kita. Kalau kita bilang, aduh kayaknya udah gak kuat deh saya, aduh kayaknya udah gak sanggup deh saya, aduh kayaknya udah gak mampu, aduh udahlah nyerah aja deh, maka itu yang akan kau buat. Tapi kalau kita berkata, aduh kenapa saya mesti takut, saya masih punya Tuhan. Kenapa saya mesti cemas, kenapa saya mesti khawatir, saya tahu Tuhan pelihara saya. Kenapa saya mesti stres ngadapin tahun 2023, saya tahu Tuhan menyertai saya tahun 2022. Ada sama Tuhan yang menyertai saya di tahun 2023. Ketika kita memperkatakan hal itu, maka kita akan jadi kuat. Kenapa? Karena apa yang kita dengar seringkali bisa mempengaruhi hidup kita. Mulai hari ini belajar untuk bicara kepada dirimu sendiri tentang apa yang menguatkan hidupmu. Jangan bicara kepada dirimu sendiri hal-hal yang membuat engkau takut, hal-hal yang membuat engkau khawatir, hal-hal yang membuat engkau cemas. Jangan, saudaraku. Mulai hari ini kita mau bicara kepada diri kita sendiri untuk menguatkan diri kita sendiri. Bicara hal-hal yang membangkitkan imanmu kepada dirimu sendiri. Bicara hal-hal yang membangun kasihmu kepada Tuhan pada dirimu sendiri. Bicarakan itu supaya telinga kita mendengar. Karena ketika telinga kita mendengar, kita menjadi kuat dengan perkataan-perkataan yang kita ucapkan buat diri kita sendiri. Ya, saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap kita mulai hari ini, ayo bicara kepada diri kita sendiri. Kuatkan diri kita sendiri dengan perkataan-perkataan penghiburan, perkataan kekuatan, perkataan pengharapan buat diri kita sendiri sampai telinga kita mendengar. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Oh, kami tahu 2023 di hari kelima ini kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang 360 hari lagi di depannya. Tapi satu hal yang kami tahu ya Tuhan, ketika apapun yang kami hadapi hari-hari ini di tahun 2023 ini, kami percaya kami bisa menguatkan dan meneguhkan hati kami dengan perkataan kami. Karena kami tahu apa yang kami ucapkan itu penuh dengan kuasa. Hamba berdoa ya Tuhan sehingga firman termaterai dalam hati dan hidup kami. Kami gak mau jadi orang-orang yang mengucapkan hal-hal yang lemah buat hidup kami. Kami gak mau menjadi orang-orang yang mengucapkan hal-hal yang mematahkan pengharapan kami buat diri kami sendiri. Tapi mulai hari ini kami mau belajar untuk berbicara kepada diri kami sendiri hal-hal yang menguatkan, hal-hal yang meneguhkan, hal-hal yang membangkitkan semangat buat hidup kami. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan terus teguhkan, kuatkan hati kami. Tetap kami melangkah dengan penuh kepastian di sepanjang hidup kami. Karena firman-Mu yang menjadi landasan hidup kami. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar bilur-bilur-Mu menyembuhkan kami yang sakit hari ini. Kami terima di dalam nama Yesus. Karena kami tahu tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal di atas kayu salib. Yesus berkata, sudah selesai. Kami percaya segala kutuk sakit penyakit sudah diubahkan, sudah dipulihkan di atas kayu salib, sudah diselesaikan, dan kami terima berkat kuasa kesembuhan sebab Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan. Hamba berdoa juga buat yang kehilangan pengharapan hari-hari ini, kehilangan iman hari-hari ini, bahkan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran hari-hari ini. Hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biarlah kuasa kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengharapan Tuhan taruh dalam hati setiap mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Tetap terus perkatakan hal-hal yang membangun buat diri kita sendiri. Karena apa yang kau katakan
itu akan mempengaruhi hidupmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.